Dilansir dari aguswilopo.blogspot.com, tahun 1979 mengembangkan bisnis transportasi bus. Dari bisnis awalnya adalah sembako, terutama minyak goreng. Kohwik dan Kosin adalah sosok pedagang sembako yang besar di Salatiga dan terkenal di sekitaran Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Dengan hanya menumpang trayek dan nama PO Rejeki Subur, Safari mulai berjalan di trayek Semarang-Solo, mengikuti pengusaha bus Salatigaan lainnya yaitu PO Mahkota dan PO Esto serta PO Rejeki Subur yang telah mengisi trayek ini. PO Safari muncul dengan menyandang embel-embel megah agung. Dekade 80-an, tahun 1983 sampai tahun 1984-an mulai menggunakan nama sendiri yaitu PO Safari Eka Kapti. Nama megah agung mulai dihilangkan dari identitas awal PO ini berdiri tahun 1986 sebagai tonggak awal dimulainya kejayaan PO Safari Eka Kapti sampai saat ini dengan pertama kali membeli otobus pesaing, yaitu membeli trayek PO Raya Indah Wonogiri Solo Semarang, dan dioperasikan masih dengan nama lama yakni PO Raya Indah Wonogiri. 2 tahun berselang baru menggunakan identitas sendiri yakni PO Taruna Wonogiri, sekarang Taruna Boyolali. Tahun 1987, ekspansi kedua setelah PO Raya Indah adalah seluruh armada dibeli, dan trayek PO Giri Indah Wonogiri jurusan Wonogiri Solo Semarang, sama halnya dengan yang di atas, PO Safari Eka Kapti masih menggunakan nama lama yakni PO Giri Indah. Pada tahun 1989 baru dirubah dan digabung menjadi PO Taruna Wonogiri, sekarang Taruna Boyolali. Tahun 1988, ekspansi tahap ketiga yang berselang rata-rata 1 tahun, yakni membeli seluruh armada dan trayek PO Langsung Jaya Karanganyar, jurusan Tawangmangu Solo Semarang, tak lama berselang pula akhirnya digabung dan diganti nama menjadi PO Taruna Wonogiri, sekarang Taruna Boyolali. Tahun 1989, setelah banyak membeli otobus Solo Semarangan kompetitor dari arah timur atau Solo area, PO Safari Eka Kapti mulai giat membeli PO kompetitor tapi dari arah barat atau Semarang area, yakni PO Mutiara Kabupaten Semarang atau dulu bernama PO Teratai Indah, trayek Semarang-Solo. Tak lama berselang nama PO Mutiara diganti menjadi nama PO Safari Kabupaten Semarang Ungaran. Pada tahun itu juga membeli trayek PO Kembang Mas Kabupaten Semarang, jurusan Semarang-Solo. Kemudian mengisi dengan nama otobus baru dari Safari Eka Kapti, yakni PO Fajar Karya Kabupaten Semarang. Kemudian tidak lama menggunakan nama PO Fajar Karya, diganti nama dan digabung menjadi PO Duta Kartika Kabupaten Semarang. Perlu diketahui PO Fajar Karya adalah operator bus besar jurusan Semarang-Solo dan bus 3/4 jurusan Salatiga Kopeng Magelang. Tahun 1990, kembali membeli sesepuh bus Salatigaan lainnya selain Esto, yakni PO Mahkota Kabupaten Semarang, jurusan Semarang-Solo. Kemudian PO Mahkota diganti dan digabung menjadi nama PO Duta Kartika Kabupaten Semarang. Pada tahun tersebut juga, Safari Eka Kapti mengadakan perluasan trayek di luar Solo Semarang dengan membeli trayek dari operator asal Kabupaten Magelang yakni PO Joko Kendil. Kemudian mengisi trayek dengan menggunakan nama Joko Kendil untuk jurusan Jogja Magelang Semarang. Selanjutnya juga mengisi trayek dengan nama PO Duta Kartika jurusan Semarang Magelang Purworejo, serta mengisi trayek Semarang Jogja dengan nama PO Safari. Selain itu Duta Kartika membuka trayek baru akap pertama kalinya, diantaranya Semarang Wonogiri Pacitan dan Semarang Wonogiri Purwantoro Ponorogo. Tahun 1991 adalah tahun terakhir untuk trayek lokalan Jateng, yakni membeli semua armada dan trayek PO Rajawali Solo, termasuk trayek PO Potro Jaya milik PO Rajawali, yang pada tahun 1992, PO Rajawali yang dibeli diganti nama menjadi nama baru, PO Satria Kabupaten Karanganyar.
Kemudian dipindah menjadi PO Satria Boyolali, sekarang sudah dilebur menjadi PO Taruna Boyolali. Dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1992, Safari Eka Kapti mengadakan peremajaan armadanya dengan armada baru bermesin Mercedes-Benz dan Hino bermesin depan dengan karoseri Trisakti, New Armada, Laksana, Malindo, Tugas Anda serta Moro Dadi Prima. Dilansir dari aguswilopo.blogspot.com, perusahaan otobus Duta Kartika adalah bus akap dan AKDP yang bermula dari tahun 1980. Warna khas livery adalah coklat, merah dan kuning. Bus yang bertrayek asli Semarang Solo ini dahulu harus bersusah payah bersaing dengan bus-bus Semarang Solo lainnya, diantaranya bus Mahkota dan bus Safari Eka Kapti. Semenjak bergabung dalam grup usaha Safari Eka Kapti, perusahaan otobus Duta Kartika mengalami perkembangan yang lumayan pesat, dengan membuka jalur akap baru, diantaranya Semarang Ponorogo PP dan Semarang Pacitan PP juga AKDP Semarang Purworejo PP. Armada dan trayek Duta Kartika semakin bertambah semenjak membeli bus dan trayek pesaingnya di trayek yang sama, yaitu perusahaan otobus Kembang Mas dan perusahaan otobus Mahkota. Perusahaan otobus ini adalah pelopor bus AC ekonomi pertama di jalur Solo-Semarang dan pengguna Mercedes-Benz OH yang kedua setelah Giri Indah. Sayang bus Duta Kartika sekarang tinggal nama karena nama otobus telah digabung menjadi nama baru, yaitu Royal Safari. Tahun 1993, angin perubahan peremajaan terjadi, karena Mercedes-Benz tidak lagi mengeluarkan sasis OF atau mesin depan. Pilihan akhirnya peremajaan armada jatuh pada mesin Mitsubishi BM dengan karoseri Trijaya Union. Tahun 1994, Safari Eka Kapti mengadakan peremajaan armada dan merintis kelas AC ekonomi, guna menanggulangi kelas patas yang semakin berkembang untuk jalur Solo-Semarang. Peremajaan armada menggunakan mesin dari Jepang yang belum lama mengeluarkan versi mesin belakang. Tapi rupanya pemilik Safari Eka Kapti kurang puas dengan performa dan ketangguhan mesin tersebut di mana pada waktu membeli dalam jumlah banyak. Kebiasaan di Safari Eka Kapti pembelian mesin secara partai atau bukan satuan. Tahun 1995, setelah kuat di trayek lokal, Safari Eka Kapti melirik pasar bus malam akap, yakni PO Safari Trayek Solo Jakarta dengan layanan kelas eksekutif. Tahun 1996, ikut meramaikan pangsa pasar bus kota di Jakarta, dengan nama ARH Safari, Arif Rahman Hakim, Safari. Dengan menggunakan armada Hino AK karoseri internasional dan meluaskan trayek bus malamnya. Hal ini dengan adanya bus Safari akap dengan variatif kelasnya juga nopolnya, diantaranya PO Safari Nopol B Jakarta, PO Safari Nopol AB Kulon Progo, DIY. Tahun 1997 sampai dengan 1998, terkena imbas krisis moneter dan panasnya suhu politik. Tahun 1999, setelah keadaan mulai membaik, Safari Eka Kapti mengadakan peremajaan armada AKDP Solo Semarang yang bermesin Jepang dan bermesin belakang. Akhirnya kembali ke selera asal, menggunakan mesin produk Jerman untuk armada AC-nya dan mesin Mitsubishi untuk armada ekonominya. Tahun 1999 sampai 2000, membuka layanan divisi pariwisata, disinilah cikal bakal Blue Star ada. Dilansir dari bluestar.co.id, Blue Star merupakan perusahaan otobus yang khusus melayani pariwisata dan antarjemput karyawan di dalam negeri. Blue Star didirikan pada tahun 2004 di Jakarta. Semua unit Big Bus Blue Star menggunakan armada Mercedes-Benz.
Kemudian, untuk unit bus medium menggunakan Mitsubishi, yang sudah terkenal akan standar kenyamanan dan keamanannya di bidang otomotif. Bus pariwisata Bluestar sendiri juga mempunyai minibus dengan 15 seat. Seiring dengan berjalannya waktu, Bluestar banyak melayani perusahaan swasta lokal dan asing, BUMN, sekolah-sekolah swasta, negeri maupun internasional, yayasan-yayasan sosial, serta acara-acara keluarga seperti perkawinan atau mudik. Untuk menambah kenyamanan dalam perjalanan, semua armada bus Bluestar juga dilengkapi dengan AC, DVD, LCD atau TV layar datar, karaoke, dan reclining seat. Perkembangan audio maupun teknologi juga selalu menjadi salah satu acuan Bluestar dalam memberikan entertainment on the move di setiap armadanya. Keselamatan dan keamanan penumpang juga menjadi prioritas Bluestar dalam melayani konsumen. Setiap armada Bluestar juga dilengkapi dengan palu pemecah kaca, pintu darurat, dan tabung pemadam kebakaran. Setiap pengemudi Bluestar merupakan pengemudi yang sudah berpengalaman di bidang pariwisata, sehingga kenyamanan dan keselamatan penumpang lebih terjamin. Tahun 2006 sampai 2007, manajemen Safari Group mulai pisah menjadi dua usaha, yakni Safari Eka Kapti mewadahi Royal Safari, Taruna, dan Bluestar. Yang unit usaha satunya adalah PO Safari Salatiga familiar dengan Safari Lux atau Safari Malam. Dilansir dari surabaya.suaramerdeka.com, bus sebagai moda transportasi primadona kini menghadapi tantangan berat di tengah perkembangan pesat transportasi udara dan laut. Minat terhadap bus mulai merosot. Namun, di balik perubahan zaman, terdapat warisan berharga yang patut dikenang, seperti yang diungkapkan oleh Eni Setiawati dalam penelitiannya pada tahun 2017. Menurut penelitian tersebut, Bus Esto, Irste Salatigase Transport Onderneming, memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perjalanan evolusi transportasi di Indonesia. Didirikan pada tahun 1921 dan mulai beroperasi pada tahun 1923 di Salatiga, Jawa Tengah, Esto menjadi salah satu pelopor transportasi darat di tanah air. Awalnya, bus Esto hanya mampu mengangkut 18-20 penumpang, dan khusus dipergunakan oleh kalangan Belanda dan Priai. Namun, seiring waktu, Esto berkembang menjadi angkutan massal yang bahkan memungkinkan para pedagang untuk mengangkut barang pada tahun 1930-an. Bus Esto terkenal dengan julukan Kodok Ijo atau Katak Hijau, karena karoseri atau badannya dibangun dengan bahan kayu dan besi berwarna hijau tua. Generasi pertama bus Esto menggunakan sasis merek Ford, sementara generasi kedua menggunakan sasis merek Chevrolet dari Amerika Serikat. Meskipun memiliki sejarah yang kaya, Esto akhirnya menutup operasionalnya pada tahun 2016. Persaingan yang semakin ketat di industri transportasi darat, biaya operasional yang meningkat, serta perubahan preferensi konsumen dan perkembangan teknologi menjadi faktor utama dalam penutupan ini. Namun, meskipun telah berakhir, Esto tetap menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan transportasi nasional Indonesia. Warisan dan memori tentang perusahaan ini tetap hidup dalam ingatan, mengingatkan kita akan perjalanan panjang transportasi di Indonesia.
Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bis dari Salatiga, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.